Ya. Baik Ibu-Ibu, kita kembali lagi belajar tentang bagaimana cara konseling laktasi. Pada sesi yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang keterampilan yang pertama dalam konseling laktasi, yaitu mendengarkan dan mempelajari. Untuk mendengarkan dan mempelajari ini, saya sampaikan kembali ya Ibu ya, yang kemarin supaya tidak lupa. Cara komunikasi yang baik menggunakan komunikasi non-verbal, yaitu sikap tubuh, sejajar dengan ibu, kita beri perhatian dengan memandang ibu, kemudian singkirkan penghalang, apapun yang menjadi penghalang, meja, gadget yang kita pakai, ataupun tulisan, itu disingkirkan dulu. Kemudian kita berikan waktu pada ibu dengan memberikan menunjukkan bahwa kita di situ itu untuk mendengarkan ibu. Kasih waktu, jangan melihat jam terus. Kemudian memberikan sentuhan sesekali waktu. Kita boleh memberikan sentuhan ketika ibu menyampaikan kesedihannya misalnya. Kita boleh memberikan sentuhan yang sewajarnya di bahu misalnya. Ditepuk sekali bahwa kita menunjukkan kalau kita ini empati pada ibu. Untuk yang berikutnya, keterampilan mendengarkan dan mempelajari itu kita sebaiknya membuka pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Bagaimana? Coba ceritakan misalnya. Kemudian kita juga boleh untuk melakukan kombinasi antara pertanyaan terbuka kemudian tertutup. Pada saat-saat tertentu kita boleh menggunakan keterampilan itu ya untuk menggali apa permasalahan yang dirasakan oleh ibu. Lalu selanjutnya, respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian. Nah, ketika kita bercakap-cakap, berbincang-bincang, kita ada saatnya kita diam. Jangan seperti reporter ya, orang sedang berbicara, kemudian dikat. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus menunjukkan perhatian dengan cara mengangguk, atau bilang, oh gitu, ya saya mengerti, gitu ya. Boleh, atau hanya diam saja, tapi memperhatikan itu merupakan cara menggunakan respon dengan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian. Yang berikutnya harus kita pelajari, yaitu mengatakan kembali apa yang dikatakan oleh ibu. Bukan berarti kita membeo ya, tapi seperti ini. Misalnya, kadang-kadang kita memberikan pertanyaan pada ibu, karena dia sudah banyak menjawab, nanti kemudian dia makin lama akan makin sedikit bicaranya, ya, makin sedikit bicaranya, sehingga misalnya gini, bayi saya menangis terus semalam. Nah, mungkin kita akan bertanya, berapa kali dia terbangun? Nah, namun jawabannya mungkin tidak berguna ya untuk kita saat ini. Sehingga akan lebih bermanfaat jika kita menyatakan begini. Saya ibu mengatakan, bayi saya menangis terus tadi malam. Nah, kita empati pada ibu dengan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu. Tangisan bayi ibu itu membuat ibu terbangun ya sepanjang malam. Itu kita mengulangi apa yang ibu sampaikan, tetapi tidak persis sekali. Misalnya, oh bayi ibu semalam menangis ya. Nah itu kan kayak menghina ya seperti itu. Tapi kita sampaikannya berbeda. Tangisan bayi membuat ibu terbangun ya tadi malam. Nah itu cara menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh ibu. Kemudian yang berikutnya adalah berempati. Ya. Kita mencoba untuk mengerti bagaimana perasaan ibu. Ya. Bila ibu mengatakan sesuatu yang menunjukkan perasaannya, ya, sebentar. Oh ya. Jadi bila ibu itu menunjukkan perasaannya, maka kita penting untuk berespon ya.
dilihat dari sudut pandang perasaan ibu. Misalnya, bayi saya sering sekali minta disusui. Saya jadi capek sekali. Nah, kita bisa memberikan empati dengan cara, oh, ibu pasti merasa capek sekali ya, gitu. Jadi, ini hampir sama dengan yang tadi ya, mengatakan kembali apa yang disampaikan ibu, tapi di sini tujuannya adalah untuk berempati atau berusaha mengerti apa yang ibu rasakan. Jadi tidak kemudian malah bu itu udah biasa, saya aja anaknya 6, dulu juga seperti itu. Nah, itu tidak berempati ya, walaupun apa yang jadi tiap orang kan boleh perasaannya berbeda-beda, apa yang dirasakan berbeda-beda terhadap sesuatu yang mungkin dialami orang itu sama gitu kejadiannya, tapi responnya pasti berbeda-beda. Lalu kemudian menghindari kata-kata yang terlihat menghakimi, misalnya benar, salah, bagus, cukup, baik, buruk. Kita coba untuk menghindari menjudge atau menghakimi orang lain. Contoh, apakah bayi ibu tidur dengan baik? Gitu. Kalimat bayi ibu tidur dengan baik, kita bisa mengubahnya menjadi bagaimana bayi ibu tidurnya, misalnya seperti itu. Kalau ibu tidur dengan baik, berarti kan ada, kalau nggak baik berarti kan buruk. Nah, sehingga kita bisa menghindari kata-kata yang terlihat menghakimi dengan cara misalnya bagaimana bayi ibu tidur, seperti itu. Nah, supaya tidak menghakimi. Lalu barangkali cukup itu dulu untuk sesi mendengarkan dan mempelajari. Saya ulang ya, mendengarkan, mempelajari, komunikasi yang baik, pertanyaan terbuka, respon gerakan tubuh menunjukkan perhatian, mendengarkan kembali apa yang dikatakan ibu, berempati, dan menghindari kata-kata yang terlihat menghakimi. Nah, kita nanti bisa lanjut pada keterampilan konseling yang berikutnya, yaitu kepercayaan diri dan dukungan. Setelah kita berhasil mendengar dan mempelajari, maka kita akan memberikan kepercayaan diri pada ibu dan juga memberikan dukungan. Oke, kita akan ketemu lagi pada materi yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.